justicia hay que pelear por conseguirla. Eso es lo que hay que hacer. Claro que sí. Cierra y pase. Vamos. Vamos. Halo Sobat Seger, ketemu lagi sama Bang Bejo nih. Udah awal bulan nih, gimana gajinya? Aman? Atau lewat gitu aja? Jangan lupa ya bayar cicilan dan ngasih ke orang tua. Ya meskipun gaji kecil tapi hati jangan kecil juga. Bang Bejo sore ini lagi bijak-bijaknya nih dan mau kasih sedikit wejangan. Tapi sebelum itu terima kasih sebesar-besarnya buat KANTDH yang udah nyawer ke Refresh Movie. Dan buat yang lain boleh juga lo ikutan nyawer. Bisa buat nitip salam, mau curhat, butuh nasihat ke Bang Bejo, dan mau ngasih tebak-tebakan juga bisa. Dan buat kamu yang sampai sekarang masih punya idealisme tinggi, jangan lupa untuk tetap realistis. Jangan sampai idealisme yang kamu miliki ini malah jadi mengorbankan keluarga dan orang-orang yang kamu sayangi. Seperti tokoh yang ada di film A Man of Action tahun 2022 ini, di mana film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang kuli bangunan yang terpaksa merampok bank dengan keamanan super ketat untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Ia sempat dituntut hukuman 20 tahun penjara, tapi anehnya ia bisa bebas gitu aja. Penasaran gak sih? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Pada tahun 1942 di desa Navarra, pinggiran Spanyol, ada anak petani miskin yang bernama Lucio Urtubia. Saking miskinnya Lucio ini, ia dan keluarganya setiap harinya cuma bisa makan nasi, lauknya nasi, dan minumnya cuma air keran. Bahkan ayahnya yang sedang sakit keras terpaksa terus menahan rasa sakitnya karena mereka sama sekali nggak punya uang buat beli obat. Sebagai anak, Lucio nggak akan membiarkan ayahnya merasakan sakit yang berkepanjangan. Makanya keesokan harinya Lucio pun pergi ke bank yang ada di desanya untuk meminjam uang sebesar 5.000 paseta. Atau kalau dihitung di zaman sekarang kurang lebih sebesar 500.000 rupiah demi membeli obat sang ayah. Namun sayangnya pihak bank menolak mentah-mentah permintaan Lucio itu. Karena Lucio tidak memiliki jaminan apapun. Gak terima dengan penolakan itu, Lucio mencoba mengancam manajer bank dengan pisau dapur. Tapi dia sendiri gak bisa menahan rasa gugupnya sampai-sampai ia sendiri pun jadi ngompol. Daler atau dikai capung nih. Namun naasnya pas Lucio pulang ke rumah, sang ayah telah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Dan itu menjadi duka terbesar bagi keluarganya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk memperbaiki hidupnya, kakak perempuan Lucio yang bernama Satur akhirnya memutuskan untuk merantau ke Paris. Begitupun dengan Lucio. Tapi karena Lucio ini masih bocil dan belum masuk wajib militer, maka Satur pun melarangnya. Lagi pula sebelum Lucio melaksanakan wamil, ia nggak mungkin bisa keluar dari Spanyol. 10 tahun kemudian, Lucio telah menyelesaikan kewajibannya di militer. Ia kemudian menyusul kakaknya ke Paris. Rupanya sang kakak telah menikah dengan seorang pria bernama Patrick yang bekerja di Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis. Untuk itu sekarang Lucio minta dicarikan pekerjaan. Sayangnya Lucio ini cuma tamatan SD. Patrick gak bisa membantu adik iparnya itu untuk kerja di kantornya. Tapi Patrick tetap akan berusaha mencarikan Lucio pekerjaan. Karena Lucio ini masih ada keturunan Jawa, Patrick pun mengenalkan kepada temannya yang merupakan mandor kuli bangunan. Akhirnya Lucio pun bekerja sebagai kuli bangunan di sana. Dia adalah pekerja keras, tipikal kuli profesional Jawa. Sampai membuat para senior dan kuli-kuli Prancis di sana iri pada kerjaannya. Sebenarnya Lucio sempat mendapatkan intimidasi dari para senior ini, tapi Lucio yang tidak merasa takut justru melawan para senior itu sampai mereka merasa segan kepada kuli tersebut. Dan berkat keberanian Lucio itu, para seniornya ini sekarang justru mengenalkan Lucio pada paham anarkis.
yaitu sebuah gerakan yang memperjuangkan kebebasan dan juga kesetaraan. Gerakan ini adalah gerakan yang tidak ingin diperintah oleh siapapun, apalagi sampai diperbudak oleh uang. Pergerakannya justru berpendapat bahwa uang adalah salah satu kejahatan terbesar di dunia. Dan salah satu ciri khas dari orang anarkis adalah melawan pemerintah seperti yang dilakukan oleh Lucio sekarang. Que niega la autoridad y lucha contra ella es anarquista. Pero más anarquista que todos estos juntos. Sejak saat itu, Lucio pun tergabung dalam gerakan anarkis. Dan sebagai pendatang dari Spanyol, Lucio sampai bela-belain les bahasa Prancis supaya ia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sini. Dan esok paginya, Lucio didatangi oleh seniornya yang bernama Germinal. Dia minta tolong pada Lucio untuk menampung seseorang yang sangat penting bagi gerakan anarkis ini. Ia merupakan seorang perampok bank di Barcelona. Namanya adalah Quico. Kabarnya Quico ini pernah merampok sebesar 50 paseta atau sekitar 5 juta rupiah. Padahal ketika dikonfirmasi langsung, Quico cuma merampok sebesar 30.000 paseta aja. Kelebihan 20.000 paseta itu sebenarnya cuma akalan-akalan pihak bank supaya mereka dapat asuransi lebih banyak. Dan itu membuat Quico semakin membenci bank. Baginya, bank gak lebih dari sebuah tempat yang mengeksploitasi pekerja dan merusak kesetaraan. Untuk itu, esoknya Quico mengajak Lucio merampok di bank. Awalnya Lucio ingin menolak ajakan itu, namun di sisi lain ia juga sangat membenci bank karena bank telah membuatnya menjadi yatim. Mendengar itu, Lucio pun setuju dengan ajakan Quico yang ingin merampok bank. Hitung-hitung itu adalah sebagai balas dendam atas kematian sang ayah. Jadi tanpa butuh waktu lama, Quico dan Lucio pun segera beraksi. Sebagai orang yang berpengalaman, Quico masuk ke bank dengan penuh percaya diri. Ia juga membawa senjata api yang membuat orang-orang merasa ketakutan. Lucio pun berusaha menekan rasa gugupnya. Meskipun lagi-lagi ia mengompol, namun berkat kehadiran Quico, Lucio menjadi lebih percaya diri. Dan hasil perampokan itu pun dibagi menjadi 3. Quico akan menyumbangkannya pada gerakan anarkis lokal. Kemudian sepertiganya lagi akan ia berikan pada para penggerak anarkis yang ada di penjara. Dan gak lupa juga memberikan santunan kepada keluarganya. Barulah setelah itu sisanya akan mereka bagi 2, termasuk membeli mobil baru untuk aksi perampokan selanjutnya. Karena Lucio nggak bisa nyetir, Quico pun ngajakin Asturiano, salah satu senior Lucio di tempat kerjanya, untuk bergabung juga ke dalam gerakan anarkis tersebut. Dan siang ini lagi-lagi mereka berhasil merampok bank, bahkan kabur dari kejaran polisi. Aksi perampokan itu pun dengan cepat sampai ke telinga Inspektur Costello. Polisi ini segera memeriksa TKP dan bertemu dengan seorang saksi yang mengatakan kalau perampoknya bisa berbahasa Prancis dengan aksen Spanyol. Dan dari sinilah Costello yakin kalau perampokan ini dilakukan oleh kaum anarkis Spanyol. Maka malam harinya Costello dan anak buahnya segera melakukan penggerebekan pada pertemuan gerakan anarkis yang diadakan di salah satu gedung tua. Orang-orang ini pun kabur dan berusaha menyelamatkan diri. Namun sayangnya Lucio justru tertangkap dan ia ditahan oleh polisi. Rupanya beberapa orang yang tertangkap dari gerakan itu diperiksa satu persatu, dites cara mereka ngomong. Dan melalui keterangan seorang saksi, orang itu yakin kalau Lucio adalah salah satu dari perampoknya. Enfin, je pense. Comment te llamas? Lucio Urtubia. Oleh karena itu, para polisi segera memeriksa rumah Lucio. Di situ, Lucio mengaku sebagai kuli Jawa cabang Spanyol biasa aja yang tidak tahu apa-apa mengenai kasus perampokan.
Dan untungnya Asturiano telah menyembunyikan senjata api milik Quico, sehingga para polisi tidak menemukan bukti apapun di rumah Lucio. Dan dengan sangat terpaksa, Costello pun membebaskan Lucio meskipun ia yakin kalau Lucio ini adalah perampok yang sebenarnya. Esok paginya, Asturiano memberitahu kalau Quico telah kabur. Dan sejak penangkapan itu, area sekitar tempat kerja Lucio mulai diawasi oleh polisi. Hal itu membuat Germinal merasa nggak nyaman dan justru menyalahkan Lucio. Ia malah meminta Lucio meninggalkan Quico karena orang itu sebenarnya adalah buronan yang tidak punya tempat tinggal. Namun tidak dengan Lucio, ia justru berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk mereka melakukan perlawanan. Malamnya Quico menemui Lucio untuk membuktikan bahwa ia baik-baik aja dan akan melakukan perampokan pabrik amunisi milik Mamat Gun Shop. Lucio lantas segera mengutarakan niatnya untuk melakukan perlawanan tanpa senjata, yaitu membuat propaganda. Maka ia harus membeli mesin cetak dan menyebarkan propaganda itu kepada orang-orang. Namun ternyata Quico menanggapinya dengan berbeda. Saat ini Quico memutuskan untuk pulang aja ke Spanyol dan itu membuat Lucio merasa kecewa. Tapi Quico berjanji kalau mereka bisa tetap bersahabat karena Quico tahu kalau Lucio ini adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Lalu keesokan harinya, Lucio, Asturiano, dan Germinal pergi ke bank dan mengajukan pinjaman sebanyak 10.000 franc atau kalau sekarang sekitar 25,8 juta rupiah untuk membeli mesin cetak. Sayangnya bank menolak permohonan itu karena Lucio dan kawan-kawannya ini cuma kuli bangunan yang gak punya penghasilan tetap, pecandu kuku Bima Energi warna ungu. Dan begitu keluar dari bank ternyata Costello telah menunggu Lucio. Rupanya ia ingin memberitahu kalau Quico sudah tertangkap dan langsung dieksekusi oleh polisi saat itu juga. Maka dari itu Costello pun mengingatkan Lucio untuk berhati-hati. Hal ini pun membuat Lucio merasa sangat marah. Diam-diam ia dan Asturiano mengambil senjata Quico dari tempat persembunyiannya dan mereka langsung menggunakannya untuk merampok bank demi menggantikan tugas Quico. Setelah itu Lucio pun menyisihkan uang 10.000 franknya untuk membeli mesin percetakan. Ia sudah memutuskan untuk mendirikan bisnis percetakan, bahkan merekrut beberapa pegawai yang bisa ia percaya. Germinal juga ingin bergabung bersama Lucio, tapi karena Lucio yakin kalau Germinal telah mengkhianatinya sampai membuat Quico tertangkap, maka Lucio pun menolak Germinal dan membuat pria itu harus menahan kesal dan tetap menjadi kuli Perancis. Sementara itu di sisi lain Lucio tiba-tiba bertemu dengan seorang aktivis mahasiswi bernama Anne. Ternyata Anne ini adalah salah satu pejuang kesetaraan di kampusnya. Lucio pun mendatangi aksinya dan mereka pun berkenalan. Akhirnya karena mereka sefrekuensi, dalam waktu singkat Anne dan Lucio pun berpacaran. Akan tetapi tanpa mereka tahu, Costello dan anak buahnya sampai saat ini masih aja mengawasi pergerakan Lucio. Sayangnya karena belum menemukan bukti apapun, atasan Costello pun menyuruhnya untuk menghentikan penyelidikan ini. Karena sebenarnya ada kasus lainnya yang lebih mendesak untuk diselesaikan, kasus kecurangan pemilu misalnya. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan Kuba saat ini sedang bersitegang. Hal itu membuat Lucio berpikir bahwa inilah kesempatan yang bagus untuk menjatuhkan Amerika sebagai negara kapitalis. Teman-temannya pun mengusulkan untuk menerima percetakan paspor maupun dokumen palsu. Sedangkan Lucio punya ide lebih besar lagi, yaitu mencetak dolar palsu, supaya bisa menjatuhkan mata uang dolar yang tentu akan merugikan Amerika. Untuk itu Lucio pun menemui Patrick, kakak iparnya yang baru aja kena PHK. Dan karena saat ini Patrick menjadi pengangguran, Lucio pun ngajakin dia untuk bergabung membuat plat dolar palsu ini di percetakannya. Patrick sebenarnya merasa bimbang, tapi karena ia juga butuh uang dan ia nggak mau jadi driver ojol, akhirnya Patrick pun menerima tawaran ini. Gak lama kemudian Lucio memulai proses cetakannya. Ia dan teman-temannya membuat plat dolar sampai mencetak uang palsu itu hingga mirip banget dengan aslinya. Lucio lantas mengujinya dengan menukarkan uang palsu itu kepada bank, yang ternyata pihak bank pun tidak menyadarinya.
Setelah itu Lucio membagikan uang yang berhasil didapatkan dari bank kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bersamaan dengan itu, Anne memberitahu Lucio kalau saat ini ia tengah mengandung buah hati mereka. Setelah itu Lucio menawarkan uang palsu ini ke kedutaan besar Kuba yang ada di Paris. Sayangnya duta besar Kuba tidak berani melakukannya. Saat ini kantornya sedang diawasi sebagai dampak dari hubungan Kuba dan Amerika Serikat yang memburuk. Namun duta besar itu mempunyai saran supaya Lucio menemui seorang revolusioner dari Kuba yang bernama Che Guevara. Maka keesokan harinya Lucio pun diantar oleh Anne pergi ke bandara. Di situ duta besar ternyata telah menunggunya dan Lucio membawa jutaan dolar uang palsunya. Akhirnya Lucio pun bertemu dengan Che Guevara dan segera menyatakan tujuannya. Sayangnya tanggapan Che Guevara berbeda dengan harapannya. El plan es ingenioso, Gallego. Akhirnya Lucio pun pulang dengan perasaan yang sangat kecewa. Tetapi di sisi lain Lucio ternyata masih diawasi oleh Castello dan teman-temannya. Anne pun memberitahunya dan Lucio segera menyadari kalau Costello telah mengejarnya. Tadinya Lucio berpikir kalau ia sudah bebas dari kejaran polisi, namun ternyata para polisi itu juga berjaga di luar sehingga dalam waktu yang sangat singkat Lucio pun langsung ditangkap. Dan akhirnya Lucio masuk penjara. Beberapa hari kemudian Anne mengunjunginya dengan membawa seorang pengacara muda bernama Thierry. Thierry berjanji kalau Lucio sebentar lagi akan bebas. Anne pun menenangkan Lucio dan memberinya semangat dengan memberitahu kalau anak yang telah ia kandung saat ini adalah perempuan. Sayangnya pada kenyataannya Lucio harus dipenjara selama beberapa bulan. Jadi begitu ia mendapat keputusan bebas bersyarat, Lucio segera menemui Anne yang telah melahirkan bayi perempuan lucu bernama Juliet yang akan menjadi babak baru di kehidupannya Lucio. 8 tahun kemudian Lucio masih menjadi kuli bangunan dan masih menjadi pecandu kuku bima energi warna ungu. Pada saat itu, Prancis baru menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Lucio pun mendapatkannya sebagai upah mingguan dan mandornya bilang kalau cek itu bisa ditukar menjadi uang di bank dimanapun di dunia ini. Bahkan bisa digunakan untuk membayar di supermarket manapun. Tadinya Lucio belum memahami fungsi cek ini, namun saat ia belanja bulanan di supermarket, kasir supermarketnya memberitahu kalau Lucio bisa membayar semua barang belanjaannya menggunakan cek. Akhirnya Lucio pun segera memberitahu penemuan ini kepada teman-temannya di percetakan. Lucio punya ide untuk memalsukan cek ini supaya bank itu merugi, dan sasaran Lucio adalah First National City Bank yang merupakan bank terbesar milik Amerika. Lucio kemudian membeli cek asli dan berusaha memalsukannya dengan timnya. Meskipun terlihat lebih mudah daripada memasukkan dolar, namun cek ini membutuhkan kecermatan. Tapi satu hal yang Lucio pasti tahu, pemeriksaan cek ini masih jauh lebih rendah dibanding pemeriksaan uang palsu. Jadinya mereka bisa menukarkannya dengan lebih mudah. Setelah cek palsunya terlihat sempurna, Lucio pun kembali mengujinya dengan menukarkannya ke bank. Di situ pihak bank harus memeriksa nomor serinya terlebih dahulu untuk memastikan kalau cek itu bukan dari hasil curian atau cek yang hilang. Dan setelah berhasil mengujinya, Lucio segera mengumumkan ini kepada teman-temannya di dalam gerakan anarkis. Ia melakukan operasi besar-besaran dan melakukannya secara serentak untuk menipu Citibank yang tersebar di seluruh penjuru Perancis. Dan operasi itu pun berhasil. Mereka bisa mengumpulkan banyak uang dalam satu kali operasi saja. Untuk itu, Lucio pun menjadwalkan aksi ini setidaknya 2 atau 3 minggu sekali agar bisa rutin kayak jadwal Liga Champion. Akan tetapi di sisi lain kantor pusat Citibank akhirnya berhasil menemukan operasi ini. Barrow, sang kepala keamanan, mengumumkan bahwa ia telah menemukan banyak cek palsu yang berasal dari Prancis. Cek palsu itu membuat Citibank sangat merugi dan Barrow langsung diutus pergi ke Prancis untuk melakukan penyelidikan. Dan begitu sampai di Prancis, yang pertama kali dilakukan Barrow adalah melaporkan kasus ini kepada polisi.
Dan polisi itu adalah Costello. Barrow kemudian mendesak Costello untuk melakukan pengawasan terhadap orang yang pantas dicurigai. Salah satunya adalah Lucio. Pagi ini Costello sempat menemui Lucio untuk menanyakan cek palsu yang berhasil ia temukan. Namun tentu aja Lucio selalu berbohong kalau ia nggak tahu apa-apa karena saat ini Lucio hanya fokus pada keluarga kecilnya. Siangnya Costello menemui Barrow dan mengatakan bahwa Lucio ini adalah orang yang cerdas dan jenius. Jadi ia nggak mungkin sembarangan dalam melakukan aksinya. Bahkan ia terkesan sangat hati-hati. Saking cerdasnya seperti anak les-lesan, polisi sampai nggak bisa menangkapnya dengan mudah karena ia selalu ngeles. Sementara itu, di sisi lain, sejak ditemukannya banyak sekali cek palsu di Citibank, banyak bank maupun toko-toko di Prancis yang melakukan pengawasan dengan ketat. Bahkan beberapa dari mereka menolak cek sebagai alat pembayaran. Mungkin kalau pakai QRIS bisa. Untuk itu, orang-orang dari gerakan anarkis pun terpaksa menghentikan aksinya, dan itu berarti Lucio tidak mendapat pemasukan dari sana. Maka Lucio pun memutuskan untuk menjual cek palsu ini kepada seseorang supaya mereka bisa menghilangkan jejaknya dengan cepat. Situasi pun menjadi semakin genting karena keluarga Lucio mulai menyadari kalau kini mereka kembali diawasi. Satur, kakak Lucio juga marah kepada adiknya. Ia nggak ingin adiknya ini berulah lagi yang membuatnya kembali masuk penjara. Sementara itu, Anne juga marah pada Lucio. Ia takut Lucio kembali di penjara dan itu membuat Juliet akan kehilangan sosok ayahnya. Anne pun memberitahu Lucio kalau ia mendapat tawaran pekerjaan di Bolivia menjadi peternak lele. Anne ingin membawa keluarga kecilnya itu ke Bolivia supaya mereka bisa pergi dari Paris. Namun karena Lucio masih punya tanggung jawab mengenai cek palsu itu, Lucio pun belum menyetujui usulnya Anne. Beberapa saat kemudian Lucio pun menemui temannya yang bernama Charlie, yang ternyata ia juga mantan napi. Charlie dipenjara karena kasus pemalsuan cek, sehingga Lucio menghubunginya untuk menjual cek palsu miliknya. Melalui Charlie, Lucio diminta untuk menemui seseorang bernama Tony Greco yang mengaku sebagai orang Amerika. Mereka pun akhirnya bernegosiasi. Lucio menawarkan cek palsu buatannya itu dengan harga $1 juta, sedangkan cek palsu itu nantinya senilai $3 juta. Tony pun akhirnya menyetujuinya, tapi ia baru bisa membayarnya pada hari Sabtu nanti. Sementara itu, begitu sampai di rumah, Anne memberitahu Lucio kalau mereka akan berangkat ke Bolivia pada 1 siang. Dan Anne sudah membeli tiketnya. Saat ini ia sudah membulatkan tekad untuk berangkat bersama Juliet, entah mau Lucio ikut atau tidak. Dan pada hari Sabtu pagi, Lucio sudah bersiap untuk pergi menemui Tony Greco. Sesungguhnya ia pun juga ingin bersama dengan Anne, tapi Lucio nggak mungkin meninggalkan urusan ini begitu aja. Dan begitu Lucio berangkat menemui Tony, Lucio sudah diikuti oleh para polisi. Hal itu membuatnya sangat kesal sampai akhirnya Lucio pun bertindak nekat. Mon ami, solo será un momento. Beberapa saat kemudian Lucio menemui Asturiano yang telah menunggunya di sebuah kafe. Sembari ngopi-ngopi cantik, mereka pun menunggu Tony yang datang. Akhirnya setelah beberapa saat menunggu, Tony pun datang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan setelah mendapatkan isyarat dari Tony, Lucio pun baru mendekat. Dan pada saat itulah Lucio pun akhirnya tertangkap. Akhirnya Lucio kembali ditahan di dalam penjara. Dan menurut Thierry, kasus Lucio ini menjadi sangat berat. Lucio dituntut hukuman 20 tahun penjara dan harus mengganti rugi Citibank sebesar $50 juta. Namun di sisi lain, teman-teman Lucio juga ditangkap. Meskipun mereka tidak mendapat hukuman seberat Lucio, akan tetapi Patrick berhasil pergi dan itu membuat Lucio curiga kepadanya. Sementara itu, Thierry berpesan pada Lucio kalau ia harus berkelakuan baik supaya mendapat keringanan. Karena saat ini Thierry sedang menyelidiki kasusnya yang memasuki masa pra-persidangan. Beberapa hari kemudian pra-persidangan itu pun dimulai.
Pihak Citibank menuntut Lucio untuk dihukum seberat-beratnya, namun Thierry ternyata berhasil menemukan kesalahan dalam penangkapan Lucio, sehingga ia meminta Lucio untuk dibebaskan. Akhirnya hakim pun mengabulkan permintaannya karena Lucio bisa dilindungi dengan hukum praduga gak bersalah. Pada saat itulah nama Lucio pun menjadi terkenal. Ia viral di media-media, tapi gak sampai viral sampai rembetura. Karena ia ini cuma kuli Jawa cabang Prancis yang ternyata bisa melawan bank terbesar di Amerika. Setelah bebas, Lucio pun mendapatkan banyak teror dan Lucio semakin yakin kalau ada orang Amerika yang sedang mengincarnya, sehingga ia semakin membenci negara kapitalis itu. Sementara itu, malam ini Thierry pun menemui Lucio dan berkata kalau Tony Greco ternyata adalah polisi yang menyamar. Ia telah bekerja sama dengan Charlie dan itu membuat Lucio sangat kesal padanya. Ternyata selama ini ia dijebak oleh teman yang pernah ia tolong saat di dalam penjara. Namun lagi-lagi Thierry meminta Lucio untuk tidak melakukan apapun sebelum persidangan dimulai karena lawan mereka kali ini tidak main-main. Gak lama kemudian Costello diam-diam menghubungi Lucio sehingga Lucio pun langsung menemuinya. Tadinya Lucio mengira kalau Costello mengetahui siapa yang menerornya, tapi ternyata selama masa persidangan ini Costello justru berpesan kepada Lucio untuk mengalahkan Citibank. Karena meskipun Costello adalah seorang polisi, tapi Citibank itu baginya cuma orang Amerika yang sangat mengganggu ketentraman orang-orang Prancis. Untuk itu Lucio pun diam-diam melakukan sebuah rencana. Ia tahu benar kalau saat ini dirinya telah diawasi oleh para polisi dan juga intel. Maka ia pun bekerja sama dengan Asturiano untuk mengelabui polisi tersebut sehingga ia bisa melaksanakan aksinya dengan lancar. Ternyata Lucio berencana mencetak cek palsu lagi, kemudian menyebarkannya melalui orang-orang di gerakan anarkis. Cek itu nanti akan dicairkan ke dalam bentuk uang di berbagai cabang Citibank yang terbesar di seluruh penjuru dunia. Dan setelah itu Lucio pun menghubungi Anne dan Juliet yang ada di Bolivia. Ia berjanji akan segera menyusul karena pada saat ini, sesuai dengan rencananya, Lucio sebenarnya akan menyerahkan diri kepada polisi. Ya se lo diré yo. Sementara itu, Barrow mendapatkan kabar dari atasannya kalau Lucio harus segera ditangkap. Karena sekarang mereka semakin banyak menerima cek palsu yang asalnya bukan cuma dari Prancis sehingga pihak Citibank sendiri juga semakin kesulitan membendungnya. Maka pada pagi itu Barrow segera menemui Lucio yang berada di kantor polisi. Barrow pun sudah merasa puas ketika Lucio kembali di penjara. Ia berpikir kalau pria itu sudah putus asa sehingga ia menyerahkan diri. Namun Barrow salah. Lucio justru menyadarkan Barrow kalau saat ini ia masih menyembunyikan plat cetakan cek palsu itu. Seandainya Lucio di penjara, cek palsu itu masih bisa terus dicetak dan itu membuat Citibank akan semakin merugi. Hal ini kemudian membuat Barrow sedikit panik. Ia pun bersedia mengurangi tuntutan hukuman Lucio asalkan Lucio memberikan plat cek palsu itu kepada dirinya. Tapi tentu aja Lucio nggak mau setuju begitu aja. Lucio justru meminta Barrow untuk menghapus semua tuntutannya sekaligus meminta uang ganti rugi atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan. Dengan begitu, Lucio berjanji kalau Citibank tidak akan mendapat laporan mengenai cek palsu itu lagi. Dan setelah berpikir cukup keras, akhirnya Barrow terpaksa menyetujui negosiasi ini. Ia pun memilih untuk membayar ganti rugi dan membebaskan Lucio supaya ia mendapatkan platnya. Dengan begitu, Lucio atau teman-temannya tidak akan mencetak cek palsu lagi yang membuat Citibank merugi. Dan akhirnya Lucio pun berhasil bebas dan ia mendapatkan uang ganti rugi dengan jumlah yang tidak pernah disebutkan oleh sejarah. Setelah itu Lucio pun menyusul Anne dan Juliet ke Bolivia dan sekarang ia telah mendapatkan tantangan baru untuk memperjuangkan kesetaraan. Di sini Lucio tidak menyebarkan propaganda tapi membantu dalam bidang pembangunan sesuai dengan keahliannya. Hey. I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring
you straight away.